Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febe Jasmine Manuhutu. Saya mahasiswa semester pertama jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, Jasmine akan mempresentasikan materi teori komunikasi, yaitu teori komunikasi massa. Sebelumnya, Jasmine akan menjabarkan apa saja yang akan Jasmine bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi massa. Yang kedua ada karakteristik dari komunikasi massa. Yang ketiga ada teori dasar. Yang keempat ada pendekatan transmisional. Dan yang terakhir ada pendekatan psikologis sosial. Untuk deskripsinya bisa teman-teman lihat sendiri, Jasmine akan bantu bacakan. Yang pertama, arti dari pengertian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Selanjutnya, karakteristik itu apa sih? Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai sifat khas sesuai perwatakan tertentu. Teori dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Pendekatan transmisional itu apa sih? Pendekatan transmisional adalah komunikasi yang digambarkan sebagai suatu proses linier dan searah. Nanti akan Jasmine jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir, pendekatan psikologi sosial, yaitu pendekatan yang fokus pada teori komunikasi antar kelompok dalam masyarakat yang berlangsung secara interaktif dan dua arah. Pengertian atau deskripsi dari komunikasi massa. Menurut ahli komunikasi massa, yaitu Gerber, mengatakan mass communication is the technology and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of message in industrial society. Artinya adalah komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Pengertian tafsiran ini dijelaskan oleh Rahmat pada tahun 2003 di halaman 188. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama ada media massa menimbulkan keserempakan. Komunikasi massa dengan daya penyebaran pesannya yang cukup luas dan bahkan tidak terbatas memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan informasi yang seragam dalam waktu bersamaan kepada komunikannya. Contohnya di sini bisa Jasmine jelaskan seperti kampanye atau seminar-seminar. Yang kedua, karakteristik komunikasi massa yaitu mengutamakan isi dibanding hubungan. Yang paling penting adalah bagaimana pesan tersebut disusun secara sistematis dan dapat dipahami. Contohnya sama seperti kampanye. Jadi dia orang atau organisasi ini tidak peduli dengan penampilan atau yang lainnya, faktor-faktor lainnya, tapi dia mengutamakan isi dari pesan yang ingin dia sampaikan. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah. Komunikator aktif menyampaikan pesan komunikan aktif juga menerima pesan. Berarti komunikasi massa bersifat satu arah. Selanjutnya yaitu komunikator terlembagakan. Pemberi pesan komunikator komunikasi massa harus dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang cukup kompleks
sehingga komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai karena lembaga tersebut sudah cukup besar dan cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu pesan bersifat umum. Pesannya juga dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. Ini disebabkan karena komunikasi massa bersifat terbuka dan ditunjukkan untuk masyarakat luas. Yang selanjutnya, komunikannya anonim dan heterogen. Karena proses komunikasi tidak secara langsung tatap muka, melainkan menggunakan media massa seperti yang terjadi pada saat ini, banyak akhirnya pembelajaran online secara tidak langsung tapi secara virtual, webinar, by Zoom, by Meet. Itu yang disebut dengan komunikasi massa. Selanjutnya, karakteristik dari komunikasi massa yaitu stimulasi alat indera terbatas. Jadi, penggunaan alat indera tergantung pada jenis media massa. Dan yang terakhir, umpan balik tertunda atau tidak langsung. Feedback dari komunikan dapat dilakukan menggunakan pesawat telepon, email, SMS, dan lain-lain. Itu dikatakan tertunda atau tidak langsung karena tidak bertemu secara langsung, tidak meet face to face, nggak bertemu secara langsung tapi bertemu melalui perantara seperti telepon atau chattingan itu. Selanjutnya ada teori dasar. Menurut formula Lasswell. Siapa sih Lasswell? Lasswell adalah seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948 yang mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapa? Berkata apa? Melalui saluran apa? Kepada siapa? Dan efeknya apa? Jasmine beri contoh. Siapa? Pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi ini untuk melakukan komunikasi massa ini apa? Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan itu apa? Media melalui saluran apa? Apakah melalui kampanye dengan digital seperti pamflet atau melakukan iklan di media sosial? Nah, itu saluran melalui apa? Kepada siapa? Pasarnya kepada siapa? Atau kepada siapa kita merujuk? Orang tua, orang muda, atau anak-anak? Dan efeknya apa? Efek dari kita memberikan pesan itu tuh apa? Selanjutnya ada pendekatan transmisional. Menurut Rohim, teori-teori termasuk dalam pendekatan transmisional pada dasarnya menjelaskan suatu proses komunikasi dengan melihat komponen-komponen yang terkandung di dalamnya dan rangkaian aktivitas yang terjadi antar satu komponen dengan komponen lainnya, terutama mengalirnya pesan atau informasi. Teori tentang transmisi pesan ini pertama kali dikemukakan seorang ahli matematik, Claude Shannon, pada akhir tahun 40-an. Shannon yang bekerja pada Biro Penelitian Perusahaan Telepon Bell menerapkan pemikirannya terutama untuk kepentingan telekomunikasi. Komunikasi yang Shannon and Weaver sampaikan digambarkan sebagai suatu proses linier dan terarah atau satu arah, yaitu proses di mana pesan diibaratkan mengalir dari sumber melalui beberapa komponen menuju kepada tujuan atau komunikan.
Terdapat 5 fungsi yang beroperasi dalam proses komunikasi. Di samping satu faktor disfungsional, yaitu noise atau gangguan. Model yang mereka ciptakan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi atau pesan disampaikan kepada pengirim melalui sinyal atau media, entah itu secara langsung atau tidak. Biasanya ketika kita menyampaikan komunikasi itu ada gangguan-gangguan suara-suara noise, suara kerusuk-kerusuk. Kalau kita telepon menggunakan telepon rumah misalnya. Selanjutnya, sinyal diterima atau pesan diterima oleh penerima, dan penerima mendapatkan pesan dari yang disampaikan oleh komunikan. Dalam model yang dikemukakan oleh Shannon and Weaver ini, Melvin DeFleur dalam bukunya Theory of Mass Communication mengembangkan dan mengaplikasikannya ke dalam teori komunikasi massa. DeFleur menambahkan beberapa komponen dalam bagan untuk menggambarkan bagaimana sumber atau komunikator mendapatkan umpan balik atau feedback yang memberikan kemungkinan kepada komunikator untuk dapat lebih efektif mengadaptasikan komunikasinya. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai korespondensi atau kesamaan makna akan meningkat. Jadi di sini DeFleur akan meringkas atau menjelaskan lebih detail lagi bagaimana komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini memandang informasi, komunikator, dan penerima dalam suatu situasi komunikasi yang dinamis. Hubungan antara elemen-elemen tersebut dituangkan dalam bagan yang menyerupai layang-layang sebagai berikut. Di situ ada elit, publik atau masyarakat umum, media, dan isu-isu. Lebih lanjut lagi, Rohim menyatakan bahwa teori ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang dicari-cari atau didapat oleh anggota masyarakat dengan mengacu pada pengalaman pribadi. Sumber dari kalangan elit, media massa, dan kombinasi ketiganya. Relevansi dari teori ini terletak pada situasi yang dinamis yang dihasilkan oleh hubungan antara publik dan kekuatan politik elit tertentu, pada sikap publik terhadap media, dan pada hubungan antara elit dan media. Perbedaan atau pertentangan antara publik dan elit dalam mempersepsi suatu peristiwa akan membawa pada upaya mencari informasi dari media massa dan sumber-sumber informasi lainnya. Perbedaan ini dapat pula membawa ke arah supaya elit untuk memanipulasi persepsi publik dengan secara langsung mencampuri peristiwa tersebut dengan cara mengendalikan massa. Teori lainnya yang lebih psikologis dikemukakan oleh John W. Riley dan Matilda White Riley. Riley and Riley ini menunjukkan pada peran primary group dan reference group dalam proses komunikasi. Primary group ditandai dengan hubungan inti antar anggota, seperti keluarga. Sedangkan reference group adalah kelompok di mana seorang belajar untuk mengenal sikap, nilai, dan perilakunya. Seperti kita mengikuti ekstrakurikuler di kampus atau di sekolah. Pada sisi lain, primary group juga terpengaruh sebagian oleh interaksi dengan primary group lainnya dan sebagian oleh struktur sosial yang lebih luas, yang juga secara langsung dapat mempengaruhi individu. Struktur sosial yang lebih luas ini seringkali dikenal pula sebagai secondary group, seperti misalnya anggota organisasi politik, perusahaan, dan serikat pekerjaan. Di mana seperti halnya primary group,
telah memperkenalkan norma dan menjadi panutan dalam berperilaku. Mereka menjelaskan teorinya dalam bagan sebagai berikut. Komunikator dan penerima digambarkan sebagai elemen dari dua struktur yang lebih besar dan saling terkait. Misalnya melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Dalam lingkup yang lebih luas, mereka meletakkan sistem komunikasi dalam suatu keseluruhan sistem sosial dalam masyarakat, di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi berinteraksi dengan berbagai kelompok di sekelilingnya dan struktur sosial yang lebih luas. Jadi, proses komunikasi massa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses sosial yang lebih luas tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini, komunikasi massa adalah proses mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu interaksi. Sekian presentasi dari Jasmine. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, Jasmine ucapkan terima kasih dan have a great day. Bye-bye.